Yuswanto ingsun hambukti palopo lamun Gus kalah ring Guru ring Haru ring Tanjung Puro ring Pahang Dompo Bali Sunda Palembang Tumasek samono ingsun hambukti palopo. Salam seni dan budaya. Kerajaan Majapahit merupakan era di mana budaya perkerisan mencapai puncak kejayaannya. Hampir di semua sektor budaya perkerisan mencapai tingkat keemasannya. Banyak lahir keris-keris bermutu tinggi dan demikian juga menyebar luas ke seluruh penjuru Nusantara. Yang perlu digarisbawahi untuk memahami keris Majapahit ada 3 hal. Yang pertama adalah keris era Majapahit, yaitu keris-keris yang dibuat pada masa keberlangsungan Kerajaan Majapahit. Tentunya keris-keris tersebut baik yang dibuat berdasarkan kaidah-kaidah keris Majapahit atau keris yang tumbuh, berkembang dan diciptakan pada masa itu atau pada era itu, namun tentunya memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Pada era Majapahit, sebagai satu puncak kejayaan pada masanya, keris Majapahit menjadi patron dari penciptaan keris-keris pada masanya. Oleh karena itu, dikenal keris Tuban Majapahit, Bali Majapahit, Madura Majapahit, Lombok Majapahit, bahkan daerah-daerah lain yang tentunya juga mengacu pada keris Majapahit. Maka pengertian mengenai keris era Majapahit perlu dilihat berbagai perspektif mengenai keberadaan dan karakteristik dari masing-masing penciptaan keris pada masa tersebut. Mengenai pengertian keris era Majapahit, tentunya perlu dikaji mengenai latar belakang penciptaannya dan keberadaan keris-keris tersebut. Karena bisa jadi, keris-keris yang dibuat pada era Majapahit belum tentu mengacu pada cengkok Majapahit, tetapi tumbuh dan berkembang pada era itu. Yang kedua adalah keris gaya Majapahit. Apakah keris-keris yang dibuat pada era Majapahit, era setelah Majapahit, bahkan keris-keris yang dibuat era sekarang yang mengacu pada keris Majapahit? Maka perlu dilihat mengenai karakteristik bentuk, teknologi penciptaan, dan tentunya konsep-konsep yang mendasari lahirnya gaya keris Majapahit. Yang ketiga adalah keris tangguh Majapahit. Dalam pengertian ini, sering adanya satu tumpang tindih mengenai pemahaman tangguh. Maka, untuk melihat keris tangguh Majapahit harus dilihat berdasarkan kaidah-kaidah ilmu tangguh perkerisan yang tentunya merupakan ilmu ikonografi di dalam bidang keris. Untuk melihat keris tangguh Majapahit atau bukan, tentunya harus dilihat mengenai konseptual lahirnya sebuah keris, teknologi penciptaan, aspek visual, aspek pola darah, aspek condong leleh, aspek keempuan, aspek material, dan tentunya masih banyak aspek-aspek lain yang tentunya harus dikaji untuk memenuhi kaidah kesimpulan sebagai sebuah keris tangguh Majapahit. Maka membahas keris tangguh Majapahit ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Apakah itu berkaitan dengan era, gaya, atau tangguh Majapahit? Tentunya melihat keberlangsungan kesejarahan Majapahit dapat dilihat dari berbagai sumber-sumber yang sangat mendasar, terutama adalah berkaitan dengan data-data arkeologi. Relief Candi Panataran, relief Candi Sukuh, demikian juga adanya satu relief penempaan yang ditemukan di alas Ketonggo Ngawi yang sekarang ditempatkan di Candi Sukuh, merupakan sumber-sumber mengenai keberadaan dan keberlangsungan budaya keris pada era Majapahit. Di sisi yang lain, kita bisa menjumpai adanya kitab Pararaton dan Negara Kertagama yang juga menerangkan tentang kebesaran Kerajaan Majapahit. Di dalam 2 naskah tersebut demikian gamblang menerangkan mengenai keberadaan keris pada masa itu.
Demikian juga suatu catatan penting mengenai keberadaan keris pada era Majapahit tertera di dalam naskah Ring Keprajuritan Wilpatikta yang dapat dijumpai di Bali. Bahwa kejayaan Majapahit yang juga menyinggung keberadaan keris pada masa itu dan kemudian menurunkan berbagai ilmu pengetahuan perkerisan yang ada di Bali tertera dengan sangat gamblang di dalam naskah ini. Demikian juga di dalam Babat Dalem diterangkan demikian gamblang mengenai keberadaan keris pada masa Majapahit, di mana Raja Majapahit menyerahkan sebuah keris atau menghadiahkan sebuah keris kepada Arya Kepakisan untuk menjaga kestabilan keberadaan kerajaan di Bali pasca menjadi vasal Majapahit yang dikenal dengan keris Bengawan Canggu. Babat Sumenep menerangkan keberadaan budaya perkerisan era Majapahit, di mana dikenal Empu Keleng yang sangat mumpuni membuat keris memiliki seorang murid bernama Japotole. Mereka kemudian mengabdi kepada Majapahit. Dalam pengabdiannya di Majapahit, mereka ditugaskan ke Bali. Di Bali, mereka juga menurunkan ilmu pengetahuan seni tempa keris, khususnya di daerah Karangasem dan sekitarnya. Jejak-jejak perjalanan mereka juga dapat dijumpai di dalam Babat Pande Karangasem. Demikian juga kalau kita menjumpai naskah lainnya, seperti kitab Babat Tanah Jawi, kemudian Keroto Keris, Sejarah Keris, dan naskah-naskah lainnya demikian gamblang mengenai keberadaan empu-empu pada masa itu yang menyebarluaskan budaya perkerisan ke seluruh penjuru Nusantara. Keris Majapahit juga dijumpai dalam Babat Ranggalawe. Diterangkan adanya keris Megalamat milik Panglima Majapahit Ranggalawe tersebut. Demikian juga Kidung Pasundan, dikisahkan istri Gajah Mada duduk samadhi di pelataran rumahnya sambil memegang sebuah keris ketika pasukan Majapahit memburu Patih Gajah Mada. Babat Aryawangpang di Bali juga menerangkan mengenai keris-keris pusaka para panglima besar Majapahit. Tambo Minangkabau mengisahkan mengenai adu kerbau, di mana kerbau Majapahit menggunakan atau memilih kerbau yang berukuran sangat besar, sedangkan dari Minangkabau justru menggunakan anakan kerbau, di mana pada bagian tanduknya diikatkan sepasang keris. Ketika anak kerbau tersebut melihat kerbau yang begitu besar dari Majapahit seolah-olah dianggap ibunya, maka dia buru-buru mencoba menyusu. Pada saat menyusu tersebut, sambil menggerak-gerakkan kepala sehingga perut dari kerbau Majapahit tersebut hancur dan adu kerbau dimenangkan oleh saudara-saudara dari Minangkabau. Demikian juga Kidung Hayam Wuruk juga menyinggung keberadaan keris Majapahit. Demikian juga Kidung Hayam Wuruk juga menyinggung keberadaan keris pada era Majapahit. Hal terpenting pula mengenai keberadaan keris Majapahit dapat dirunut dari berbagai artefak yang dijumpai. Keris-keris Majapahit cukup populer dijumpai hampir di seluruh Nusantara, baik di seluruh Jawa, Bali, Madura, Lombok, di sepanjang pulau Sumatera hingga semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, dan berbagai wilayah Nusantara pada era Majapahit sangat familiar mengenai keberadaan keris Tangguh Majapahit. Selain itu, ada satu catatan penting mengenai keperjalanan Empu Supo. Dalam kitab Babat Tanah Jawi dan kitab Cariyosing Para Empu diterangkan, Empu Supo melakukan perjalanan dari Majapahit menuju Tuban, kemudian menyeberang ke Madura, Bali, bahkan ada sumber lain menerangkan sampai ke Lombok. Diterangkan dengan sangat gamblang di setiap titik-titik perjalanannya, Empu Supo mengajarkan ilmu pengetahuan pembuatan keris. Maka kemudian Empu Supo dikenal sebagai Bopo atau Bapak dalam bidang perkerisan, atau dikenal atau populer disebut sebagai bapaknya para empu di seluruh penjuru Nusantara. Selain Empu Supo, juga sangat populer dikenal dengan istilah ibunya para empu, yaitu Nimbok Sumbrung. Nimbok Sumbrung merupakan putri dari Empu Sanggabumi dari Sunda yang melakukan perjalanan ke Majapahit, kemudian singgah ke Tuban,
pernah melanjutkan perjalanan hingga ke Madura dan kemudian menetap dan tinggal di daerah Tuban. Pada era Majapahit juga dijumpai situs-situs perempaan yang lebih populer dikenal sebagai Besalennya Empu Supo. Situs perempaan Empu Supo atau Besalen Empu Supo dijumpai di Boyolali, di Wonosobo, Purwodadi, Tuban, dan tentunya masih banyak lagi tempat-tempat lainnya. Bahkan di sepanjang Pulau Madura, lebih dari 5 titik situs perempaan Empu Supo. Oleh karena itu, berbagai sumber-sumber yang ada dapat digunakan sebagai bagian dari kajian dan riset-riset mengenai keberadaan keris pada era Majapahit. Keberadaan sejarah keris Majapahit juga dapat dirunut berbagai artefak dari pusaka-pusaka agung kerajaan-kerajaan di Nusantara. Tidak hanya di Jawa, keris Tangguh Majapahit juga dijumpai di Bali. Salah satu contoh adalah keris Ki Singaparaga yang bertangguh Bali Jawa atau Bali Majapahit. Demikian juga ketika kita ke Lombok, kemudian ke Sumbawa, juga dijumpai salah satu pusaka agung dari Sultan Sumbawa bertangguh Majapahit. Demikian juga di Kalimantan, keris Kanjeng Kiai Sikanyut merupakan salah satu pusaka agung dari Kesultanan Belanda, memiliki ciri dan karakteristik sebagai tangguh Majapahit. Demikian juga keris Kanjeng Kiai Aliawang dari Kalimantan Barat menunjukkan ciri-ciri yang menyerupai keris tangguh Majapahit. Demikian juga keris Kesultanan Jambi, di mana populer keris Kanjeng Kiai Sikinji dan Kanjeng Kiai Singamerjaya. Diterangkan dalam berbagai sumber bahwa keris Sikinji dibuat pada era tangguh Mataram Sultan Agung. Namun demikian, kalau kita melihat keris Singamerjaya, ternyata dibuat jauh lebih tua karena memenuhi ciri dan karakteristik sebagai keris tangguh Majapahit. Demikian juga keris-keris tangguh Majapahit biasa dijumpai di Minangkabau, Palembang, Riau, dan berbagai kerajaan-kerajaan di sepanjang Pulau Sumatera hingga Semenanjung Melayu. Salah satu keris yang sangat indah adalah keris Kanjeng Kiai Joko Pituruh berdapur Singobarong Berluk 5 menjadi salah satu pusaka agung di Kesultanan Bangkalan, juga memiliki ciri dan karakteristik sebagai keris tangguh Majapahit. Berbagai artefak-artefak pusaka agung kerajaan-kerajaan hampir di seluruh Nusantara tersebut dapat digunakan sebagai satu rujukan bahwa budaya keris era Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Merujuk sumber-sumber arkeologi sebelum era Majapahit menunjukkan fungsi keris masih relatif sangat sederhana. Keris dihadirkan sebagai kelengkapan upacara mat undur untuk penetapan tanah sima, yaitu tanah yang diwakafkan untuk bangunan-bangunan keagamaan. Namun pada era Majapahit, fungsi keris melambah secara lebih meluas. Dalam konteks politik, keris biasa diberikan atau dihadiahkan Raja Majapahit sebagai bentuk legitimasi politik, sebagaimana diterangkan dalam Babat Dalem, di mana Raja Majapahit menyerahkan pusaka agung kepada Arya Kepakisan untuk menjaga kestabilan politik di Bali. Demikian juga, sumber-sumber literasi yang lain menerangkan hampir seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara mendapatkan hadiah keris dari Raja Majapahit sebagai satu bentuk bagian dari fasal Majapahit. Pada era Majapahit, keris juga berkembang sebagai salah satu fungsi magi, di mana keris dipercaya sebagai benda penolak bala. Di dalam Babat Dalem diterangkan bahwa pada era itu Patih Madu membuat upacara Srada yang juga di dalam upacaranya diselenggarakan proses pembuatan keris. Bahwa pembuatan keris dalam upacara Srada tersebut difungsikan sebagai penolak bala. Berbagai literasi yang lainnya menerangkan bahwa di dalam berbusana dan di dalam dunia kemiliteran, prajurit-prajurit Majapahit tidak pernah lepas dari keris pusakanya. Demikian juga diterangkan di dalam kitab Pararaton bahwa pasukan Majapahit biasa melakukan hangeris, yaitu permainan semacam melakukan silat keris. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi keris merambah secara lebih luas, tidak hanya fungsinya sebagai senjata, tapi merasuk pada fungsi-fungsi yang lebih universal. Ciri dan karakteristik keris Majapahit dapat dilihat dalam beberapa hal. Yang pertama adalah dari segi materialnya. Rata-rata keris Majapahit dibuat dari material besi, baja, dan iron metallic yang bersih dalam konteks kewasuhannya.
Oleh karena itu, rata-rata pamornya sangat terang, urat-urat pamornya sangat halus dan padat, serta terasa halus apabila diraba. Bahkan beberapa sumber literasi yang ada menerangkan bahwa keris-keris buatan Empu Supo pada era Majapahit dibuat dengan jumlah lipatan yang sangat tinggi, yaitu mencapai ribuan. Keris-keris Majapahit dibuat dengan pola garap yang sederhana, namun lebih mengedepankan pada aspek ergonomi dan kehalusan garap. Namun dengan matang mempertimbangkan mengenai condong lelehnya, proporsi mengenai keberadaan motif pamor, motif tinatah menjadi satu pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, keris-keris Majapahit selain dikenal sangat indah, juga dikenal dengan istilah greget dan guoyo yang mingin. Bahwa keris-keris Majapahit memiliki tampilan yang indah namun berwibawa. Nah, oleh karena itu, kemudian keris-keris Majapahit menjadi salah satu rujukan utama dalam proses penciptaan keris. Dapat disimpulkan, era Majapahit merupakan puncak keemasan budaya keris. Tidak hanya lahir keris-keris bermutu tinggi, tapi persebaran pengetahuan seni tempa keris menyebar hampir di seluruh penjuru Nusantara. Selain itu, literasi-literasi yang dapat digunakan sebagai rujukan berkaitan dengan dapur keris, motif tinatah, motif pamor, dan berbagai corak lainnya. Di sisi yang lain, hingga saat ini, biasa dijumpai empu-empu pembuat keris yang kalau dirunut dalam perjalanannya merupakan keturunan dari empu pada era Majapahit. Harapan kita semua, mudah-mudahan budaya keris kembali pada puncak kejayaannya dan semakin membumi ke seluruh penjuru dunia. Sekian, terima kasih.